Jangan pernah percaya dengan namanya Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu bilang 2 periode bersama Gibran, jangan pernah. Karena ini orang sudah terkenal dengan sen kanan belok kiri. Apa yang dia katakan itu biasa kebalikan. Konstelasi Pilpres 2009 menurut saya itu tergantung Pak Prabowo itu sendiri, Mas. Pak Prabowo ini mau capek, apa mau enggak? Lakukan amandemen atau apalah namanya untuk kembali Pilpres dilaksanakan oleh MPR. Kalau yang berperang itu Iran dengan Arab Saudi, ya saya rasa itu tidak akan terjadi. Ya, tapi kecuali dengan Israel ini kita nggak tahu nih dengan terlibat Israel atau di salah satu pihak menggunakan menyerang Mekah Madinah supaya umat Islam ikut terganggu dan akhirnya tersulut emosinya, akhirnya menjadi terlibat secara menyeluruh dalam perang regional ini. Tentang Mekah Madinah kita udah dalam sejarah kita tahu bagaimana sejak zaman Abraha pun sudah menjadi sasaran untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin agama Allah itu tegak di muka bumi ini. Nah, tentu kita berdoa segera usai, tapi saya sepakat dengan apa yang dibahas oleh Pak Menteri kita kemarin, yang kita takutkan adalah bukan yang berangkat total atau setengah berangkat, tapi adalah ketika berangkat sampai di Mekah ternyata perang berkecamuk. Bayangin 200.000 lebih rakyat Indonesia di sana nggak bisa pulang. Siapa yang menanggung kehidupannya? Siapa yang menanggung makan dan hotelnya? Justru itu yang paling kita takutkan. Indonesia itu sebenarnya punya 3 jimat. 3 jimat sehingga apa yang disebut dengan konsep sentrifugal itu bisa terjadi di Indonesia. Kalau Indonesia kita punya 3 jimat yang seharusnya dunia sangat bergantung kepada hal ini dan seharusnya dunia juga menjaga Indonesia ini agar tetap aman. Jadi gini, kita berbicara tentang perang Iran-Israel tentunya, yang sedang terjadi saat ini, yang lagi ramai dibahas. Tentu sebelum kita membahas itu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan ilmu geopolitik dan geostrategi. Oke, ilmu geopolitik itu adalah ruang hidup. Dan ilmu geostrategi itulah cara sebuah negara bertahan dalam sebuah ruang hidup. Artinya, geopolitik, geostrategi sebuah negara yang hidup dalam sebuah ekosistem yang disebut dengan lingkungan strategis. Lingkungan strategis itu ada 3, ada nasional, ada regional, dan ada global. Nah, nama negara, masing-masing negara itu tentu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Baik dari karakter geografisnya, karakter sumber daya alamnya, dan juga karakter sumber daya manusianya. Sehingga perbedaan-perbedaan ini yang secara, kalau bahasa Islam yang secara sunatullah, secara alamiah, tentu melahirkan kompetisi-kompetisi. Karena sebuah negara pasti berjibaku, saling berlomba untuk bagaimana mempertahankan ruang hidupnya, ya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika sebuah negara sumber daya terbatas, tentu dia akan memperkuat atau memperkuat sumber daya manusianya untuk bagaimana memenuhi sumber daya alamnya yang terbatas. Nah, dari konteks ini, dari pemahaman inilah sehingga biasa dan lazim terjadi sebuah kompetisi bahkan perang karena ada perebutan sumber daya di sini. Ada perebutan pengaruh di sini. Itu yang disebut dalam teori hegemoni. Nah, kalau kita melihat tentang apa yang terjadi di dunia saat ini, sedang terjadi pergeseran dari sebuah unipolar ke bipolar, bahkan sekarang multipolar. Kalau dulu, 60 tahun terakhir, polisi dunia itu hanya satu yang bernama Amerika Serikat, sekarang sudah mulai bergeser. Dengan munculnya Cina, dengan Rusia, dengan aliansi-aliansinya. Kalau dulu adanya G7, G5, ada G20, sekarang muncul lagi aliansi ekonomi baru yang bernama BRICS. Nah, itu poros-poros aliansi yang tanda petik secara tidak langsung menantang hegemoni Amerika yang mengklaim dirinya sebagai polisi dunia. Nah, apa korelasinya dengan perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Nah, kita tentu juga harus memahami tentang sejarah Timur Tengah itu sendiri. Timur Tengah atau Jazirah Arab atau apa Asia Barat atau Selatan yang kita ketahui dalam peta geografis. Di Timur Tengah setidaknya itu ada 3 peradaban besar yang sebelum era modern ini terjadi, era modern ini lahir. Kita tahu Iran itu punya induk peradaban yang disebut dengan Persia, yang sebut 2.500 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah mempunyai kekuasaan yang luar biasa, ya, sampai ke Damaskus, sampai ke Mesir, ke Egypt, sampai ke Eropa.
ya bahkan separuh dari Cina sampai ke Asia Tenggara, ke kawasan Parsia, pengaruh Parsia itu. Terus yang kedua ada situ juga dengan disebut dengan Babilonia, dengan Raja Nebukadnezar. Ada lagi dengan di era modern kekhalifan Islam. Jadi tiga induk peradaban ini juga mempunyai sejarah yang panjang, sehingga titik temunya di sini adalah ketika di era modern, ya, di Timur Tengah itu sendiri terjadi polarisasi politik, ya, baik itu hasil sebuah skenario grand design dari elit global untuk tentang sebuah teori politik yang disebut dengan balancing of power, ya bagaimana ada perimbangan kekuatan dari kerajaan Islam di Jazirah Arab, ya, yang mana kerajaan Islam ini adalah implementasi dari konsep nation state setelah runtuhnya Kekhalifat Utsmani. Nah, ini catatan kedua kita paham. Jadi setelah Kekhalifat Utsmani, kerajaan Arab Saudi itu berdirilah kerajaan yang itu, mohon maaf, itu adalah semuanya persemakmuran Inggris. Nah, sudah sunatullah juga, ternyata di Timur Tengah itu tempat lumbungnya sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang itu kalau digabung Jazirah Arab itu hampir memenuhi 60% energi dunia, sumber lumbung energi dunia. Nah, dari puzzle-puzzle semua ini, dari sejarah, dari sumber daya alam, sehingga bagaimana kondisi politik sekarang, inilah yang sampai sekarang mengakibatkan Timur Tengah itu boleh dikatakan tidak bisa berdamai. Karena ada banyak kepentingan politik, baik itu regional dan global, yang situ saling berkonflik, saling berebut pengaruh untuk kepentingannya masing-masing dalam tataran ilmu geopolitik dan geostrategi yang saya bilang di awal tadi. Contohnya, misalnya, dalam regional misalnya, ada persaingan yang yang sudah kita tahu bersama antara kelompok Syiah dan Sunni misalnya. Lalu kelompok Israel dengan penjajahan terhadap Palestina misalnya. Nah, segitiga konflik ini seakan-akan dijaga sehingga ketika konflik Timur Tengah ini terus bergejolak, ini tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian dunia dalam hal suplai kekayaan alam bernama migas. Dan kita tahu sejak 1974 ketika Henry Singer dengan Amerika melakukan kontrak pendidikan apa disebut dengan petrodolar, pembayaran dolar melakukan dengan dolar, ketika jual beli minyak melakukan dolar, ini menjadi sebuah instrumen keuangan global untuk mengontrol dan mengendalikan inflasi keuangan di dunia. Nah, sekarang apa yang terjadi sehingga jadi gini, kalau kita rangkai jahit semuanya, negara ini dalam tataran elit global sekarang ini butuh perang untuk menetralisir kapitalisme yang mereka bangun. Nah, yang terjadi dengan Iran, Israel ini adalah konfigurasi atau gabungan dari konflik-konflik regional dan bilateral dan yang berpengaruh terhadap perebutan hegemoni global, yang mana Iran termasuk adalah dari aliansi BRICS itu sendiri. Nah, sehingga perang yang terjadi di Iran saat ini adalah tidak lepas dari bahagian itu. Ini kalau kita berbicara geopolitik dan geostrategi. Nah, itulah gambaran pandangan saya terhadap yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Dan tentu kita berharap perang ini tidak berlarut-larut karena akan sangat berdampak terhadap ekonomi nasional kita sendiri, Indonesia khususnya. Tapi Pak Anton, tadi kami juga pas bukber, Pak Anton sempat bilang tentang perang kognitif. Mungkin Pak Anton mau menjelaskan, dan Pak Anton tadi sempat ada istilah yang menarik. Yang Pak Anton takutkan bukan rudal-rudal yang nyasar ke Indonesia, tapi ada perang kognitif yang lebih mengerikan dan mengancam Indonesia dan rakyatnya. Apa itu, Pak? Jadi gini, kan banyak apa dampak perang-perang yang terjadi di dunia ini terhadap Indonesia. Kalau saya sedikit berpandangan lain. Ini kalau kita melihat sejarah Indonesia, kita berapa tahun nih udah merdeka? 79, 80 tahun. 80 mau ke 81 tahun ya Indonesia merdeka. Nah, mohon maaf, kapan negara asing yang menginvasi kita? Kan nggak pernah. Ya, sejak kita merdeka ya Mas ya, selain agresi 1-2 Belanda, justru yang memporak-porandakan jatuhnya rezim pergantian rezim di Indonesia itu adalah masyarakat sendiri yang melakukan demonstrasi besar-besaran, pergantian 65 dan reformasi 98. Artinya di sini adalah yang bergerak untuk mengganti pemerintahan adalah dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang saya sebut tadi dalam ilmu geopolitik. Jadi perang itu ada tiga, Mas. Ada symmetric war, asymmetric war, dan hybrid war. Nah, yang saya takutkan terjadi di Indonesia itu bukan symmetric war. Orang akan berpikir dua kali untuk perang secara militer terhadap Indonesia. Tapi yang dilakukan untuk melumpuhkan Indonesia itu asymmetric war. Itu perang tidak nampak melalui apa? Social engineering, cognitive warfare.
Rekayasa sosial melalui perang opini dan ilmu pengetahuan. Bagaimana pikiran-pikiran masyarakat Indonesia ini dicuci, di brainwash melalui film-film, melalui propaganda, melalui berita-berita, sehingga yang terjadi itu adalah terjadinya degradasi terhadap delegitimasi pemerintahan. Sehingga masyarakat itu tidak percaya terhadap pemerintahan, sehingga ketika sedikit aja terjadi pemantik resesi dan krisis, maka dia akan meledak menjadi sebuah gejolak sosial. Justru di Indonesia ini yang saya paling takutkan, karena kita kalau melihat sejarah betapa kuatnya seorang Soeharto, tapi dengan propaganda reformasi, ya, dengan KKN bla bla bla, sehingga sudah lengser. Nah, ini yang menurut saya justru yang paling saya takutkan terjadi di negara kita. Bukan rudal-rudal, bukan bom yang saya takutkan terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Pak Anton juga pernah menyinggung tentang prediksi 4 titik perang besar di dunia, Pak Anton. Ya. Ada 3 yang kata Pak Anton itu sudah terjadi sesuai prediksi Pak Anton. Ada 1 yang belum. Nah, saya juga masih missing ini. Pak Anton mau menjelaskan kembali apa analisa dan prediksi Pak Anton terkait 4 titik perang besar yang nantinya berujung jika semua 4 titik ini terjadi, maka itu akan bisa dibilang perang dunia ketiga. Pak Anton mau menjelaskan? Ya, kalau kita lihat peta geografis, musuh utama Amerika itu sekarang kan Cina. Ya kan, kita di 4 titik yang masuk adalah Ukraina, ya. Sekarang Timur Tengah, yang 3 itu Asia Selatan, India, Pakistan, ya. Yang keempat itu Asia Tenggara, Mas. Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebenarnya 5 tuh kalau kita gabung. Asia Tenggara kan sudah terjadi sebenarnya Kamboja dan Myanmar. Nah, tinggal timurnya Asia Tenggara, Laut Cina Selatan dengan Cina dengan Taiwan atau Korea Utara dengan Korea Selatan. Kalau kita lihat, Mas, kalau kita bingkai satu-satunya garis itu semuanya kan mengitari Cina. Artinya yang disasar oleh target utama Amerika itu sebenarnya Cina. Tapi mereka akan memotong dulu, melumpuhkan dulu negara-negara yang mempunyai afiliasi terhadap Cina. Baik itu secara benteng kultural, baik itu secara benteng geografis, dan juga pasukan energi. Karena ini kelemahan Cina itu ada di situ, Mas. Pertama, benteng kultural dan benteng geografisnya adalah Kamboja, Myanmar, dan bla bla, itu kan benteng geografis Cina yang memang secara kultural budaya sangat terikat dengan Cina. Kalau benteng pasukan energinya, Cina itu 60% pasukannya tergantung impor. Dari siapa? Dari Pakistan, dari Iran. Kalau Venezuela sudah dilumpuhkan. Nah, sekarang terakhir adalah Iran. Kalau sempat pasukan energi Cina itu bisa dilumpuhkan oleh Amerika, Iran misalnya bisa ditaklukkan dengan bergening, jangan stop ekspor ke Cina, ratusan juta masyarakat Cina yang bekerja di situ akan lumpuh, dan itu akan menjadi gejolak sosial terhadap Cina. Jadi saya lihat ini hanya target antara aja. Nah, kalau ini semuanya meledak sekaligus, inilah menurut saya akan memicu perang dunia ketiga tadi. Kalau belum serentak ini, menurut saya perang dunia ketiga itu belum akan terjadi. Karena seperti konsep sentrifugal itu, Cina belum akan mau perang terbuka dengan Amerika. Begitu juga Amerika. Contohnya, di Ukraina itu kan jelas Sekutu dan Amerika di belakangnya, tapi mereka nggak tampil. Ukraina menjadikan proksi. Begitu juga dengan Iran. Nah, sebenarnya Cina Rusia di belakang, tapi mereka kan tidak muncul. Mereka hanya suplai persenjataan dan informasi satelit. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi satelit Cina dengan Rusia, makanya perimbangan agak sedikit terjadi perimbangan pertempuran di Timur Tengah yang terjadi antara Iran dan Israel. Nah, itu menurut pendapat saya. Ini menarik, jadi kita akan bicara tentang negara superpower, Pak Anton. Ada adidaya negara-negara Amerika mengklaim dirinya adalah terbesar, Cina juga terkuat. Tapi Pak Anton sendiri punya nilai sendiri nggak? Negara menurut Pak Anton yang superpower di dunia sekarang itu negara apa, Pak? Ya, sehebat-hebatnya Cina, sehebat-hebatnya Amerika, mereka masih tunduk pada aturan yang disebut the New World Order menurut saya. Pada tataran dunia, selagi mereka masih sistem riba, perdagangan, sistem currency dolar, itu semuanya. Nah, justru menurut saya, justru negara superpower yang tak tunduk dengan aturan elit global itu adalah Palestina menurut saya. Dia, walaupun dia hancur lebur, tapi dengan kekuatan ruhiyahnya, kekuatan spiritualitasnya, Palestina tidak tunduk terhadap apa yang instrumen-instrumen dunia global terapkan satupun terhadap dunia saat ini. Dan justru menurut saya kalau kita berbicara tentang superpower yang tidak tunduk terhadap aturan-aturan tatanan dunia global itu adalah justru negara Palestina itu sendiri. Ya, kebetulan saya sejak bulan September dan meletusnya perang 28 Februari saya berada di Arab dan baru 2 hari berada di Indonesia. Jadi perlu digarisbawahi di sini, Mas. Pertama, memang sudah ada pergeseran paradigma cara berpikir masyarakat Arab khususnya. Saya nanya ke beberapa orang Arab, mereka nggak menganggap lagi perang Iran dengan Israel itu perang berbasis agama. Itu ada perang nafsi-nafsi.
kepentingan. Itu pertama. Terus yang kedua, ya, yang terjadi perang itu adalah di koridor 1 dan koridor 2, Mas. Sehingga terjadi cancel flight terhadap penerbangan. Yaitu ketika jalur penerbangan itu transit di Doha atau di Qatar atau di Dubai. Kalau itu akan terjadi cancel flight. Nah, di koridor 3 yang direct flight, yaitu Jeddah Jakarta, Jeddah Malaysia, itu tidak terjadi cancel flight. Nah, itu yang saya lihat kemarin, dan saya pun insya Allah hari Minggu besok juga akan bertolak lagi melaksanakan umroh bersama keluarga ke Mekah. Dan kita berharap ya perang akan segera selesai, dan umat jemaah haji kita juga bisa menunaikan hajinya dengan selamat. Berbagai pendapat, berbagai persepsi cara pandang bisa saja terjadi. Nah, kalau kita melihat secara protokoler, itu kita harus tahu dulu kedatangan seorang Pak Jokowi dengan Pak SBY itu berbarengan atau tidak, atau berbeda jam. Itu akan berbeda terjemahannya secara protokoler. Kalau dia berbarengan, nah berarti tentu secara naluriah Prabowo akan mendahulukan orang yang paling dihormati, kan gitu. Pasti dia yang sendiri akan menjemputnya kalau datang berbarengan. Kalau datang yang tidak berbarengan, ya mungkin satu sisi Pak Prabowo lagi menjamu yang lain, Pak Jokowi datang, nah itu sah-sah saja. Atau menurut saya dari dari cara pandang ini tentu ada dua terjemahan. Pertama, ketika Pak Jokowi nggak disambut, mungkin saja itu karena kedekatan yang luar biasa antara Prabowo dengan Pak Jokowi, sehingga nggak perlu disambut. Ini jangan orang dalam lah gitu. Ini big boss lah atau gimana ya. Ini teman gua lah atau apa gimana gitu. Nah, itu makanya nggak terlalu disambut. Atau yang kedua tadi saya bilang, mungkin ini karena yang akan dibahas itu adalah masalah konstelasi geopolitik global. Ya, kita tahulah tentu SBY maestronya. SBY dengan pengalaman 2 tahun, dua periode, tentu lebih banyak paham daripada Jokowi tentang dunia global. Kalau Jokowi kita tahu sidang PBB aja dia nggak sering hadir, betul nggak? Bahasa Inggrisnya pun belepotan, beda dengan SBY. Nah, saya rasa ini saya anggap tentu Prabowo akan lebih mendengar apa yang dikatakan SBY, nasihat atau masukannya menyikapi konstelasi global saat ini. Itu menurut pendapat saya, Mas, tentang yang kemarin ramai juga dibahas di netizen kita. Kalau Jokowi dengan Jinping, saya lihat memang ya kita tahulah dari cara berpikir Jokowi pun memang lebih dekat ke sosialis, bahkan komunis menurut saya. Di cara gestur politiknya ya. Kalau Pak Prabowo saya lihat juga Prabowo coba hanya melakukan perimbangan, ya. Perimbangan tidak juga dengan Trump, Prabowo juga dengan Putin juga dekat, dengan Jinping juga dekat, ya. Jadi cuman dalam konstelasi terakhir ini sejak Trump, ya Trump ini kan orangnya progresif, Mas. Nah, tentu Prabowo tidak mau gegabah tentunya melakukan diplomasi mungkin karena kelihatan lebih dekat dengan Trump, karena sekarang ini yang lagi ngamuk-ngamuk kan Trump nih. Ya, bagaimanapun Indonesia negara berkembang ya, belum sekuat Amerika lah untuk menantang kita harus idealis lah. Kita boleh idealis tapi juga realistis, Mas. Tentu Prabowo harus nggak bisa konfrontasi terbuka dengan Trump. Tentu dia melakukan sebuah lobby pendekatan, maka kelihatan seolah lebih dekat dengan Trump. Itu menurut pengamatan saya. Yang jelas saya lihat Prabowo dalam diplomasi pertahanannya cukup lumayan bisa membagi antara keseimbangan ya antara pihak-pihak yang lagi berseteru saat ini, baik China, Rusia, dengan Amerika. Contohnya Indonesia juga ada di BRICS, tapi juga dia mengakomodir dengan bergabungnya di BOP yang lagi rame-rame ini. Itu menurut pendapat saya, Mas. Jadi gini, itu sebenarnya Prabowo itu bagaimana ada kesepahaman ya antara pemimpin nasional kita ini. Tidak ada gap ya, tidak ada gap dalam menyikapi namanya BOP, Board of Peace tadi. Sehingga gap ini akan dimanfaatkan oleh sebuah kelompok untuk mengadu domba tokoh-tokoh di masyarakat dengan presiden, sehingga yang saya bilang tadi itu akan menjadi amunisi atau pembakar dalam strategi cognitive warfare tadi. Nah, jangan di satu sisi kita lagi menghadapi ancaman perang global pasti akan berdampak secara ekonomi. Kalau ekonomi terdampak akan terjadi resesi. Kalau resesi akan terjadi gejolak sosial. Ini kan ibarat ranting-ranting kering yang mudah dibakar, Mas. Nah, yang diharapkan Prabowo adalah melakukan komunikasi, memberikan pemahaman supaya ada pemahaman kolektif persamaan supaya tidak ada persangka-persangka negatif terhadap bergabungnya Indonesia terhadap BOP itu sendiri. Nah, saya lihat Prabowo ingin mengamankan domestik ini dulu, makanya diundang itu adalah para pemimpin nasional, tidak hanya orang Islam, juga tokoh-tokoh tertentu, media juga dia diundang, karena inilah sendi-sendi yang elit demokrasi kita yang punya pengaruh untuk bisa mendinginkan tensi politik, perdebatan-perdebatan di netizen di lapangan menurut saya. Kalau saya melihat Pak Prabowo itu harus konsisten
dengan amanah konstitusi kita itu politik bebas dan aktif. Ya, bebas dan aktif kita nggak bisa keluar itu. Kita tidak boleh berpihak. Ya, tidak boleh berpihak. Tapi bukan berarti kita mengikatkan diri kita menjadi pasif. Tapi bebas aktif yang progresif dan ofensif untuk kepentingan nasional kita. Kita nggak bisa berdiam diri, Mas. Dengan polarisasi politik dunia saat ini yang tidak menentu, justru itu akan menjadi senjata makan tuan kalau kita tidak melakukan diplomasi. Karena ada 3 prinsip diplomasi pertahanan dalam ilmu geopolitik global itu yang harus diterapkan oleh Prabowo. Yang pertama, ada saatnya kita repositioning. Yang kedua, ada saatnya kita rebalancing. Dan ketiga, ada saatnya kita rebargaining. Nah, menurut saya, Prabowo lagi melakukan tarian-tarian ini. Ya, kenapa kita negara berkembang, Mas? Kita tidak bisa lepas dan belum bisa mandiri, ya, berlepas diri dari pengaruh dari kekuatan global ini. Nah, sekarang bagaimana ancaman itu justru menjadi peluang bagi Indonesia, kepentingan nasional Indonesia. Menurut saya ini yang harus diambil langkah-langkah strategis Prabowo. Karena kita politik bebas aktif, justru itu menaikkan bargaining kita di 2 kubu yang lagi berseteru ini. Nah, ini bagaimana langkah-langkahnya, saya yakin tim Pak Prabowo bisa menggodok ini, bisa terlaksana dan terrealisasi untuk kepentingan nasional kita. Pak Anton, untuk closing statement mungkin Sobat RH Channel juga... Tentang perang Iran nggak perlu kita bahas. Boleh. Nah, ini tanggapan saya, ada 3 mitos ya, yang runtuh dengan terjadi perang Iran-Israel ini. Pertama adalah mitos tentang Amerika menjadi polisi dunia dan superioritas udaranya dalam hal militer di Timur Tengah. Yang kedua, mitos tentang Amerika adalah sebagai penjaga keamanan di Timur Tengah. Dan mitos yang ketiga adalah mitos soliditas Amerika Serikat dengan sekutunya. Nah, kita lihat yang pertama, mitos superioritas udara dan Amerika polisi dunia ternyata ya dengan rudal hipersonik, dengan kecanggihan informasi supply informasi dari Cina melalui satelitnya, kita lihat ternyata senjata-senjata hipersonik Iran juga bisa menyasar pangkalan-pangkalan strategis militer Amerika yang ada di Timur Tengah dan bahkan sampai ke Israel. Bayangan dalam 1 hari Iran bisa menyasar 27 titik pangkalan strategis Amerika Serikat dan itu menembus payung udara apa yang disebut dengan Iron Dome yang mereka elu-elukan selama ini. Nah, ini bukti bagaimana tidak ada lagi superioritas udara militer Amerika terhadap dunia saat ini. Sudah ada penantang barunya bernama Iran dengan di belakang China dan Rusia. Dan kedua, ini perlu juga jadi catatan penting bagi kita, runtuhnya Amerika sebagai penjaga keamanan di Timur Tengah. Nah, dengan bisanya Iran menyerang pos-pos pangkalan militer Amerika, berarti hanya tinggal selangkah lagi kalau Iran mau menyerang para istana-istana kerajaan-kerajaan negara-negara Timur Tengah. Artinya Amerika sendiri aja sudah tidak bisa melindungi pangkalan militernya, apalagi dia melindungi negara Arab. Nah, ini catatan penting nih. Ini akan menaikkan bargaining Iran di Timur Tengah. Jadi mitos Amerika sebagai penjaga polisi dunia regional Timur Tengah juga runtuh. Dan yang ketiga menarik adalah runtuhnya mitos kesoliditan dan kekompakan negara-negara sekutu. Kita tahu bagaimana Prancis dan Inggris tidak mau melibatkan diri perang langsung, malah kapal induknya hanya standby di Siprus, ya. Dan Spanyol tidak mau membuka ruang udaranya untuk Amerika. Nah, ini menurut saya adalah sebuah kemenangan strategis untuk Iran. Iran bertahan saja dia bisa melawan gempuran dari Amerika Serikat dan Israel, dia udah menang. Apalagi sampai saat ini ternyata Iran walaupun sudah diklaim 5.000 titik sudah dihancurkan oleh Amerika, masih tetap melakukan perlawanan yang sengit dan mematikan. Dan ini menurut saya sebuah catatan penting juga bagi perubahan peta geopolitik global dan regional ke depan. Kalau yang berperang itu Iran dengan Arab Saudi, ya saya rasa itu tidak akan terjadi. Ya, tapi kecuali dengan Israel ini kita nggak tahu nih dengan terlibat Israel atau di salah satu pihak menggunakan menyerang Mekah Madinah supaya umat Islam ikut terganggu dan akhirnya tersulut emosinya, akhirnya menjadi terlibat secara menyeluruh dalam perang regional ini. Nah, tentang Mekah Madinah kita udah dalam sejarah kita tahu bagaimana sejak zaman Abraha pun sudah menjadi sasaran untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin agama Allah itu tegak di muka bumi ini. Nah, tentu kita berdoa perang ini segera usai, tapi saya sepakat dengan apa yang dibahas oleh Pak Menteri kita kemarin, yang kita takutkan adalah bukan yang berangkat total atau setengah berangkat, tapi adalah ketika berangkat sampai di Mekah ternyata perang berkecamuk. Bayangin 200.000 lebih
rakyat Indonesia di sana nggak bisa pulang. Siapa yang menanggung kehidupannya? Siapa yang menanggung makan dan hotelnya? Justru itu yang paling kita takutkan. Makanya kita berharap pemerintah bisa mengambil langkah-langkah strategis, ya mendeeskalasi. Bagaimana eskalasi menurun? Ya minimal selesaikan nilai haji, lanjutlah perang nanti. Nah saya rasa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan juga tergabung dalam BOP bisa mengkomunikasikan ini kepada pihak-pihak yang sedang berseteru di Timur Tengah antara Iran, Israel dan plus Amerika. Kalau terhadap dampak langsung perang invasi militer, secara geopolitik kita sedikit diuntungkan karena kita tidak negara yang ikut blok manapun. Jadi posisi politik bebas aktif Indonesia itu justru menguntungkan Indonesia, ditambah lagi posisi geografis kita yang jauh dari titik-titik spot teater perang yang sedang terjadi saat ini. Seperti di India, Pakistan, Kamboja, Myanmar. Mungkin yang paling dekat Kamboja, Myanmar, tapi daya rusaknya nggak sampai. Kita tahu Kamboja, Myanmar kan atau Thailand tidak mempunyai rudal-rudal yang mematikan seperti Iran, Israel. Dan Iran, Israel juga sangat jauh secara geografis terhadap Indonesia. Ya kita berharaplah semoga perang itu tidak meluas, tidak menjadi perang global atau perang dunia ketiga, sehingga apalagi perang nuklir ya, ini sungguh sangat menakutkan itu sampai terjadi, karena tentu yang akan menjadi korban dari sebuah perang itu adalah masyarakat kita sendiri. Nah menurut pandangan saya, hipotesa saya, Indonesia itu sebenarnya punya tiga jimat sehingga apa yang disebut dengan konsep sentrifugal itu bisa terjadi di Indonesia. Apa itu konsep sentrifugal? Kalau kita lihat belajar dari Iran sekarang, Mas. Konsep sentrifugal Iran itulah Iran mau tidak mau suka Cina dan Rusia harus menjaga Iran. Nah, karena apa? Karena ketergantungan pasokan migasnya. Betul nggak? Dan aliansi poros ideologisnya. Kalau Indonesia, kita punya tiga jimat yang seharusnya dunia sangat bergantung kepada hal ini, dan seharusnya dunia juga menjaga Indonesia ini agar tetap aman. Yang pertama adalah Indonesia sebagai lumbung sumber daya alam. Apa yang nggak ada di Indonesia ini? Migas kita punya, rare kita punya, nikel kita punya, uranium kita punya, bahkan untuk thorium kita punya. Masa depan dunia ke depan adalah renewable energy, kita juga punya semuanya. Nah, tentu kalau ini Indonesia terganggu, terjadi perang, tentu ini akan mengganggu kepada pasokan energi mereka juga. Nah, terus yang kedua adalah Indonesia adalah big market. Ya. 280 juta orang penduduk Indonesia itu adalah big market bagi seluruh negara-negara produsen, baik itu Cina, Amerika, karena kita juga tidak mempunyai produk domestik kita yang di masyarakat. Kita adalah big market. Jadi kalau Indonesia kacau, tentu akan menurunkan daya beli masyarakat kita. Ya, jadi yang pertama adalah lumbung sumber big market, dan ketiga adalah posisi strategis kita yang berada di dua persimpangan samudra dan dua persimpangan benua, yang mana 60% lalu lintas perdagangan dunia itu, baik Alki 1, Alki 2, Alki 3, itu melalui Indonesia. Bayangin, ada 7 celah sempit, Silk Road namanya. Choke point 3 ada di Indonesia. Dari 7, 3 celah sempit dunia itu yang menjadi lalu lintas perdagangan yang terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Yaitu ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, dan ada Selat Bali dengan Selat Sumbawa. Dan itu dari Australia ke utara, Jepang, Timur, dan dari barat ke timur antara dua samudra Pasifik dan Atlantik. Nah, menurut saya tiga jimat ini orang akan selalu menjaga bagaimana Indonesia ini tetap kondusif secara perekonomian, stabilitas politiknya. Nah, berbeda ya dengan kepemimpinan. Mereka hanya sensitif terhadap siapa yang jadi pemimpin Indonesia, menentukan mereka atau tidak. Kalau secara stabilitas nasional, negara-negara lain itu saya rasa punya kepentingan untuk Indonesia itu tetap stabil secara politik dan ekonomi. Jadi gini, kalau secara personal Pak Sugeng orang yang baik ya. Tapi untuk menjadi seorang Menteri Luar Negeri tidak cukup hanya menjadi orang baik. Karena Menteri Luar Negeri dalam sistem ketatanegaraan kita adalah termasuk dalam salah satu triumvirat. Nah, mohon maaf, menurut saya justru Menteri Luar Negeri itu adalah Prabowo itu sendiri. Ya, kalau Sugeng menurut saya hanya tak apalah namanya ya. Tapi menurut saya yang Menteri Luar Negeri itu sendiri adalah Pak Prabowo. Nah, ini tentu kita tidak bisa mengintervensi ini karena jabatan seorang menteri itu hak prerogatif seorang Prabowo. Ini tidak lebih dari masalah trust dan passion. Tentu Pak Prabowo memastikan dalam triumvirat ini adalah orang dia percaya dan dia nyaman dengan orang itu, sehingga inilah yang akan menjadi mewakilkan, delegasikan semangat dan diplomasi Prabowo ini ke luar negeri. Nah, saya melihatnya di titik itu, bukan melihat dari secara kompetensinya. Masa kompetensi ya tinggal waktulah belajar. Saya harap tentu dong, Pak Sugeng kan basicnya bukan diplomat. Beda dengan Dino Patijalal, beda dengan Martina Telegawa, beda dengan Alia Latas, atau Agus Salim, tentu sangat berbeda. Tapi kita harap ya berilah kesempatan kepada orang muda yang tentu Pak Prabowo sendiri tidak akan cuma-cuma untuk memilih seorang menjadi Menteri Luar Negeri.
Dalam beberapa kesempatan banyak mempertanyakan kepada saya, perang ini apakah terjadi lama atau tidak. Secara teori yang jelas, perang itu tergantung motivasinya. Sedangkan motivasi itu tergantung misinya. Gitu. Perang Iran dengan Israel, dengan perang dunia ke-1 ke-2 atau perang-perang lain itu motivasinya tentu berbeda. Kalau perang dunia ke-1, perang dunia itu memang motivasinya adalah menjadi seorang hegemoni, pertarungan kompetisi perebutan hegemoni global, siapa akan menjadi penguasa global, maka perangnya pun sangat ingin saling menjatuhkan, menghembumi yang luruskan dan saling mematikan. Beda dengan perang Iran dengan Israel sekarang. Israel dia punya menganggap Iran sebagai ancaman dan ada kepentingan-kepentingan domestik dengan regional dengan Amerika. Sedangkan Iran dia punya hanya sebagai pembelaan diri. Jadi motivasi yang berbeda. Dan saya lihat ya analoginya adalah apabila 2 minggu ke depan Iran masih bertahan, tidak bisa dijatuhkan, ya, tidak bisa dijatuhkan dan tidak dilumpuhkan dan masih bisa melakukan serangan balasan, saya yakin perang akan segera berhenti. Ibaratnya sekarang, ibarat analoginya adalah Amerika itu ibarat seorang petinju Mike Tyson nih Mas. Mike Tyson itu kalau bisa nahan gempurannya ronde 1, 2, 3, udah selesai. Ronde keempat dia sudah menyerah itu. Karena biaya perang itu besar Mas. Sedangkan kita tahu kondisi ekonomi Amerika itu sedang terpuruk. Israel juga terpuruk. Dengan apa kondisi ekonominya akan mereka tanggung dari dampak perang ini? Nah, apalagi kalau Selat Hormuz, suplai energi ke seluruh dunia global terancam, ini tentu akan memberikan tekanan ekonomi global juga ke terhadap Amerika dan Israel. Karena menurut saya, 2 minggu ke depan, kalau Iran masih bertahan terhadap gempuran, saya yakin perang akan berhenti dan akan terjadi perundingan dengan bergandengan dan kompensasi tertentu yang bisa terjadi antara dua pihak berkubu atau melalui mediasi-mediasi negara Timur Tengah seperti Arab Saudi atau negara yang lainnya. Itu untuk prediksi saya dan saya harap ya kita tinggal berdoa bulan Ramadan ini supaya perang tidak meluas dan berdampak dan kita bisa menunaikan ibadah Ramadan ini dengan tenang dan dampaknya tidak langsung berdampak langsung kepada rakyat masyarakat Indonesia di Nusantara ini. Tentang konstelasi Pilpres 2009 ya, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama kepada Pak Prabowo nih. Ini 2 pesan saya khusus kepada Prabowo. Yang pertama, jangan pernah percaya dengan nama Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu bilang 2 periode bersama Gibran, jangan pernah. Karena ini orang sudah terkenal dengan sen kanan belok kiri. Apa yang dikatakan itu biasa kebalikan. Ini semoga Pak Prabowo memahaminya. Yang kedua, konstelasi Pilpres 2009 menurut saya itu tergantung Pak Prabowo itu sendiri, Mas. Pak Prabowo ini mau capek apa mau enggak? Apa maksudnya adalah, ya kita udah lihat sendiri. Bagaimana Pilpres langsung ini, ya pilkada langsung ini sudah memporak-porandakan harmonisasi strata penata sosial masyarakat kita. Kita terpecah belah sejak terjadinya pilkada langsung dan Pilpres langsung ini. Ya biasanya kita jarang itu suami istri pun kita berantem, ya terkotak-kotak sehingga ya gimana kita bicara tentang persatuan bangsa. Nah pesan saya di sini itulah Pak Prabowo itu mau capek atau mau tidak capeknya itu adalah ya lakukan amandemen atau apalah namanya untuk kembali Pilpres dilaksanakan oleh MPR. Dengan catatan tidak ada Pilpres langsung, tapi Pilpres dilaksanakan melalui MPR dengan catatan tidak ada dominasi partai politik di dalam struktur MPR. Di situ harus ada elemen masyarakat, unsur golongan, dan unsur para teknokrat, para akademisi, para tokoh agama yang berhimpun bersama-sama di MPR yang memang itu representasi dari masyarakat, itulah yang memang akan memilih presiden ke depan. Cukup Pilpres langsung menurut saya. Itu kalau Pak Prabowo tak ingin capek. Kan tinggal merevisi undang-undang dasar aja, mengamandemen aja. Tapi kalau ingin capek ya silakan tetap adakan Pilpres 2009 ya dengan tantangan ya siapa saja bisa menjadi kawan, siapa saja menjadi lawan. Apakah itu Gibran, apakah itu AHY, kita kan nggak tahu. Apakah itu Anies lagi, kita kan nggak tahu. Atau ada dari kelompok-kelompok Gen Z, ya kan banyak nih kelompok-kelompok Gen Z yang siap jadi capres seperti Irwan Difery misalnya kan banyak ini. Nah kita nggak tahu. Kita Gen Z ini tidak bisa kita anggap remeh karena kalau digabung antara Gen Z dengan Gen X itu 63% dari suara pemilih nanti. Dan 2009 atau 2030 itu adalah puncak dari bonus demokrasi bangsa Indonesia dan juga disitulah titik apa yang diprediksi Ghost Fleet itu bisa terjadi. Indonesia itu masih ada atau tidak. Nah ini tantangan ini silahkan dikaji bersama para ahli. Jawabannya adalah kepada Pak Prabowo, ingin capek atau tidak. Indonesia ini sudah terlalu liberal, Mas. Liberalnya itu sehingga menggerogoti hal-hal yang fundamental terhadap kita dalam berbangsa bernegara. Kita tidak ada lagi namanya hak istimewa bernama pribumi, karena pasal 6 kita sudah dicopot.
Sudah dia nggak ada lagi pasal 6 sebagai pribumi. Rasa nasionalisme, patriotis bangsa kita sudah nggak ada. Ya, untuk mengembalikannya kembali, kalau memang ini bangsa ini tetap lanjut sebagai sebuah berbangsa bernegara, ya kembalikan politik kita sesuai dengan kultur kita melalui keterwakilan. Karena politik demokrasi liberal ini bukan kulturnya bangsa Indonesia. Kalau kita kembali lagi kepada kearifan lokal kita, ya melalui keterwakilan, saya rasa Indonesia bisa untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri, mericas dirinya sendiri kembali untuk menjadi lebih baik untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kalau liberalisasi yang super liberal ini terus dilanjutkan dengan sistem ketatanegaraan seperti saat ini, saya yakin ancaman Indonesia akan bubar 2030 itu akan terjadi. Dari situlah basis hipotesa saya bagaimana menginginkan Pilpres itu cukup dikembalikan ke DPR MPR supaya perpecahan yang terjadi di masyarakat itu bisa dihentikan. Jadi Sobat RH sekalian, dalam pengamatan saya adalah tentu tidak mudah memimpin negara sebesar Indonesia ini. Kita ada 280 juta, terbesar yang keempat di seluruh dunia, dengan hampir 5 juta luas wilayah dicampur darat dengan lautnya, dengan 17.000 pulau, ya, 900 suku bangsa, 1.230 jenis bahasa. Tidak mudah untuk memimpin Indonesia. Dengan segala dinamikanya, apalagi kita, Indonesia ini, bumi Nusantara ini dipenuhi dengan berbagai macam sumber kekayaan yang luar biasa. Ini dari tahun ke tahun, sejak para nenek moyang dulu, sudah menjadi rebutan. Artinya di sini adalah, mari kita berpikir jernih, kita berpikir kembalikan bagaimana semangat para bapak bangsa kita membangun bangsa ini dari rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, pernah menderita, berada di sebuah zaman kolonialisasi, sehingga kita bersepakat untuk membangun negara bernama Indonesia. Artinya di sini adalah, biasa dalam dunia muka politik itu ada jatuh bangun. Dan kita sudah banyak sekali pelajaran dari pemimpin-pemimpin terdahulu, sehingga akhirnya kita pada kepemimpinan Pak Prabowo ini hanya terjadilah sebuah akumulasi, ya. Akumulasi sebuah damage, kerusakan yang luar biasa. Kalau menurut pendapat saya, kerusakan itu paling besar diberikan dan dikontribusikan oleh rezim pemerintahan Jokowi, dan inilah sedang ditata ulang kembali oleh seorang bernama Prabowo. Dan itu tentu tidak mudah. Karena apa? Prabowo pun masih bergelut dengan orang-orang di sekitarnya yang itu masih banyak terafiliasi dengan status quo. Untuk itu tidak lain, no choice pada kita, kalau ingin negara ini tetap ingin berdiri tegak, kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo Subianto untuk memperbaiki bangsa ini, untuk memimpin bangsa ini, karena kalau tidak, siapa lagi yang akan menggantikan beliau? Kalau sempat terjadi sesuatu, apalagi ada upaya-upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo di tengah jalan, apakah itu dengan rusuh sosial, apakah dengan kudeta, tentu yang naik adalah seorang Gibran yang kita tentu, yang kita gelari sebagai anak yang haram cacat konstitusi. Kita tentu tidak mau hati-hati dengan segala propaganda ini. Kalau Pak Prabowo jatuh, tentu yang naik adalah seorang Gibran. Nah, saya tidak rela negara ini kembali dipimpin oleh terah yang bernama Gibran atau geng Solo. Nah, pada kesempatan ini, saya ingat ini kembali, mari kita rekatkan persatuan kita berpikir jernih, ingat apa yang saya sebutkan tadi, apa namanya dengan cognitive warfare itu sedang terjadi di negara kita, bagaimana memecah belah kita dengan melakukan propaganda isu-isu yang mendegradasi delegitimasi pemerintahan yang sah dan resmi saat ini. Terima kasih, dan saya doakan semoga Sobat RH semuanya sehat walafiat selalu, dan kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh hikmah dan khusyuk. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.